Haleluya. Puji Tuhan saudara, bertemu kembali dalam renungan penyejuk jiwa, renungan harian setiap anak-anak Tuhan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui topik-topik renungan yang dibuat secara ekspositori dalam channel renungan ini, silakan di-subscribe dan tekan tanda loncengnya dan di-share kepada lebih banyak orang saudara supaya lebih banyak orang diberkati melalui renungan-renungan firman Tuhan. Saudara, video ini adalah video kedua, masih dalam topik perenungan prinsip-prinsip firman Tuhan untuk menjadi dasar bagi kita dalam kita menjalani sepanjang tahun 2021 ini. Kita mau di awal tahun ini kita dipenuhi dengan prinsip-prinsip firman Tuhan supaya kita mengalami perkara-perkara besar di sepanjang tahun ini. Saudara, adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan, kebenaran Tuhan adalah dari kitab Yosua pasal yang pertama. Saudara, kitab Yosua di pasal pertama ini konteksnya adalah Yosua dipanggil untuk menggantikan Musa untuk memimpin orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Dan kemudian Tuhan memberikan janji-janjinya, di mana ayat 3 dikatakan, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Lalu kemudian ayat yang kelima, seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, Tuhan memberikan kembali janjinya kepada Yosua. Tetapi janji itu sebenarnya bukan janji yang baru. Di mana ayat 3 tadi dikatakan, setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Jadi janji itu janji yang sudah dijanjikan. Bukan janji yang baru. Tetapi janji itu diingatkan kembali. Di awal tahun ini saudara, mungkin saudara banyak mendengar firman Tuhan, renungan-renungan yang mengatakan bahwa di tahun baru ini kita akan mengalami janji Tuhan yang baru. Kita akan mengalami perkara besar. Seakan-akan bahwa di tahun ini Tuhan mempersiapkan sesuatu yang besar karena pergantian tahun ini. Tetapi pada prinsipnya saudara, bahwa pergantian tahun tidak membuat janji Tuhan baru. Ketika tahun 2020 berganti menjadi tahun 2021, tidak membuat janji Tuhan menjadi baru kepada saya dan saudara. Karena sebenarnya dari tahun berganti tahun, apa yang akan kita terima, janji-janji Tuhan yang akan kita terima, itu sebenarnya sudah Tuhan persiapkan dan rancang dari kekekalan. Jadi yang menjadi masalahnya adalah apakah kita mengalami atau tidak. Kalau kita tidak mengalami, maka masalahnya ada pada kita, masalahnya ada pada respon kita. Salah satu contoh misalnya, ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, janji ini sudah dijanjikan kepada mereka. Ketika Musa memimpin orang Israel keluar dari Mesir, janji ini sudah diberikan kepada Musa dan orang Israel. Tapi faktanya, apakah mereka masuk ke tanah Kanaan? Musa sendiri tidak masuk ke tanah Kanaan. Orang Israel satu generasi itu tidak masuk ke tanah Kanaan kecuali Yosua dan Kaleb. Itu artinya janji itu sudah dijanjikan bagi mereka, tapi mereka tidak mengalami kecuali Yosua dan Kaleb. Dan kalau kita melihat kisahnya, alasan sehingga mereka tidak mengalami janji-janji Tuhan yang sudah dijanjikan itu, saudara, karena mereka salah meresponi, karena mereka salah dalam menjalani proses yang Tuhan izinkan terjadi untuk mereka menerima janji Tuhan.
Sehingga pada akhirnya mereka tidak terima janji itu, mereka tidak masuk ke tanah Kanaan. Mereka harus mutar-mutar di padang gurun sampai mereka mati. Padahal hanya hitungan bulan sebenarnya mereka bisa masuk ke tanah Kanaan. Jadi masalahnya bukan janji Tuhan tidak digenapi, tapi respon mereka yang salah. Dan ketika berganti kepemimpinan kepada Yosua, janji itu tetap sama, janji itu tidak baru. Tetapi respon Yosua yang berbeda sehingga akhirnya janji Tuhan digenapi dalam kehidupannya. Dan juga bagi orang-orang Israel. Itu yang kita rindu belajar dalam 3 seri video ini, saudara. Apa reaksi, apa respon, apa sikap yang harus kita miliki dalam kita menjalani tahun demi tahun sehingga janji Tuhan digenapi. Bagaimana reaksi kita yang harus kita pilih untuk lakukan ketika kita memasuki tahun 2021 ini supaya janji Tuhan digenapi. Di video pertama, saudara, kita sudah belajar bahwa Tuhan berkata kepada Yosua, dia ulang, dia ingatkan lagi tentang janji itu. Dan kemudian di ayat 8 bagian terakhir, Tuhan berkata kepada Yosua, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi ada yang diingatkan, ada yang diajarkan, ada yang ditegaskan oleh Tuhan kepada Yosua supaya perjalanannya berhasil mencapai, meraih janji Tuhan, supaya dia beruntung, berhasil mencapai janji Tuhan. Apa itu? Di video pertama kita sudah belajar. Prinsip pertama, hal pertama yang dilakukan oleh Yosua adalah dia terima tanggung jawab yang diberi kepada dia. Ketika Tuhan panggil dia untuk menggantikan Musa, sekalipun tanggung jawab itu besar, dia harus menggantikan seorang pemimpin yang besar. Dia harus memimpin satu bangsa. Dia harus menghadapi bangsa-bangsa di tanah Kanaan dalam merebut tanah Kanaan. Artinya tanggung jawab itu begitu besar, saudara. Tapi dia terima tanggung jawab itu dan akhirnya dia berhasil oleh karena penyertaan Tuhan. Dia beruntung oleh karena penyertaan Tuhan. Terlalu banyak orang-orang yang rindu keberhasilan, rindu kesuksesan, rindu mujizat dan sebagainya, tetapi tidak berani mengambil tanggung jawab. Tidak siap memikul tanggung jawab. Itu yang harus kita renungkan. Itu yang harus kita miliki, kesiapan untuk menerima tanggung jawab. Itu yang pertama yang sudah kita belajar, saudara. Lalu yang kedua, dalam Tuhan memanggil Yosua, Tuhan mengungkapkan beberapa kali, saudara, di ayat yang ke-6 misalnya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Lalu kemudian ayat 7, Tuhan mengingatkan lagi, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kemudian ayat 9 juga, saudara. Di sana dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan tahu bahwa prosesnya berat, prosesnya panjang, ada banyak hal yang harus dihadapi. Yang paling dibutuhkan oleh Yosua sebagai seorang pemimpin, yang harus juga dia turunkan kepada orang-orang yang dia pimpin adalah kekuatan hati dalam menghadapi segala tantangan, segala masalah, segala problem, dalam menjalani semua proses sampai meraih janji Tuhan. Jadi yang kedua, bagaimana sehingga akhirnya Yosua ini mengalami keberhasilan dan keberuntungan dalam perjalanannya mencapai janji-janji Tuhan, saudara. Yang dia lakukan yang kedua adalah tetap kuat dalam apapun yang dia alami, dalam apapun yang dia hadapi. Dia tetap kuat karena memang firman Allah sudah berkali-kali menegaskan kepada dia, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu, karena Allah berkata, aku menyertai engkau. Yang sering kali menjadi masalahnya kita meraih janji-janji Tuhan adalah kita tidak kuat dalam proses-proses yang harus kita jalani. Kita tidak tetap kuat dan teguh dalam proses yang harus kita lalui.
Dan itulah bagian kita yang terbesar salah satunya, saudara, yaitu tetap kuat menjalani setiap proses, menjalani setiap masalah, persoalan, problem dalam prosesnya sampai kita meraih janji-janji Tuhan. Jadi yang paling penting sebenarnya yang kita merenungkan bukan seberapa besar janji Tuhan, bukan janji Tuhan yang baru dan sebagainya di tahun yang baru ini. Karena sebenarnya semuanya sudah dirancang Tuhan dari kekekalan. Yang perlu kita renungkan bersama adalah apakah kita kuat dalam menjalani semua prosesnya sampai janji-janji itu digenapi. Yosua adalah orang yang begitu kuat. Bahkan sampai akhir hidupnya, kalau kita lihat saudara, Yosua ini seorang pemimpin tanpa cacat dalam menjalani kepemimpinannya. Kenapa saudara? Dia tetap kuat dalam menjalani semua prosesnya. Jadi yang pertama saudara, yang harus kita miliki untuk kita berhasil dan beruntung meraih dan mengalami janji-janji firman Tuhan, pikul tanggung jawab sebesar apapun itu, ambil tanggung jawab itu, baik di tengah keluarga, dalam pekerjaan, di tengah gereja saudara, di tengah masyarakat, dalam karir saudara, dalam apapun itu, ambil tanggung jawab itu dan kerjakan tanggung jawab itu dengan cara yang terbaik. Dan yang kedua, tetap teguh dan kuat. Apapun yang terjadi, apapun yang saudara alami, tetap teguh dan kuat. Maka dengan demikian, janji firman Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Janji firman Tuhan yang berkata, dengan demikian perjalananmu berhasil dan beruntung. Kanaan yang sudah dijanjikan itu digenapi dalam hidup mereka. Perjanjian Tuhan yang menjadi bagian kita juga akan digenapi dalam hidup kita ketika kita siap pikul tanggung jawab, ketika kita siap untuk tetap kuat dalam menjalani semua prosesnya. Puji Tuhan saudara, pikul tanggung jawab saudara dan tetap kuat apapun proses yang harus saudara hadapi, maka saudara akan beruntung dan berhasil meraih janji-janji firman Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan, jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat firman-Mu ya Bapa, yang mengingatkan kami supaya dalam kami menjalani proses untuk sampai kepada janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Apapun prosesnya, berapa berat pun itu, seberapa sulit pun itu, kami akan tetap kuat dalam menjalani semua prosesnya seperti Yosua. Ketika Tuhan berkata, kuatkan teguhkan hatimu, kuatkan teguhkan hatimu, kuatkan teguhkan hatimu, Yosua tetap kuat menghadapi semua prosesnya sampai akhir hidupnya. Dan dia berhasil mengalami janji-janji firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan tetap kuat menjalani semua prosesnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Hadapan tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya.
memberi syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang hadapan Bapa-Mu, membawa hati yang